Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Sekarang kita mau house tour di rumah 4x23 compact house dengan desain fasad yang unik banget. Kelihatannya satu lantai, tapi sebenarnya ini dua lantai. Yuk ikuti videonya sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang kita di Sujiva Residence bersama Pak Widi dari Somia Design Studio. Apa kabar Pak? Halo, selamat pagi. Wah, baik. thank you banget Pak. Yeah. Mungkin boleh cerita nggak dari desain konsep awalnya kayak gimana nih Pak? Mungkin saya ceritain dari makro dulu ya. Boleh. Ini lokasinya di Renon, Renon dan Pasar. Renon itu distriknya government. Cuman central government itu berada di utara ya. Ini agak ke selatan. Daerah selatan itu lebih kayak urbannya itu adalah residensial lebih banyak pendatang juga, lifestyle-nya. Jadi saya melihat dari segi kebutuhan, lahan ini dibutuhkan pertama kali briefnya adalah untuk dikomersilkan. Konsep yang saya pengen tunjukkan itu gimana caranya membuat sebuah compact living. Sebuah compact living, cuman di sini kita juga pengen secara arsitekturalnya itu membuat suatu desain yang humble, namun bisa menjadikan sebagai focal point sepanjang jalan ini gitu. Ya. Boleh ceritain nggak mungkin dari konsep desain itu kalau kayak nge-humble tuh maksudnya gimana tuh? Oke, boleh. Jadi kalau kita perhatikan orang luar tuh melihat bangunan ini satu lantai. Oh iya, kelihatannya satu lantai. Ini berapa lantai nih Pak? Ini sebenarnya 2 lantai, 3 bedroom. Nah menariknya lagi karena dari awal brief itu kan tanahnya 300 meter persegi ya. 300 meter persegi, brief awal tuh diminta saya untuk membuat 4 unit. Terus saya melihat karena lebarnya lebih pendek dari memanjang ke belakang. Nah ternyata minimum yang saya dapat satu unit ini adalah 4 meter. Ke belakangnya itu sekitar 23 sekian lah. Jadi saya coba ajukan 3 plot ya, 3 coupling. Nah dari yang 4x23 itu saya coba untuk beradaptasi lagi dengan konsep compact living. Terus kemudian saya membuatkan sebuah fin ya, dinding tinggi. Sebenarnya aslinya ini adalah dinding untuk struktural. Yang ke depan nanti mungkin jika pemilik ingin mau extend, udah ready gitu ya untuk bangunan 2 lantai ke depannya. Jadi tapi bisa kayak rumah tumbuh ya? Rumah tumbuh, tapi untuk ke depannya. Terus pemikiran lain pada saat ini masih tanah kosong, saya melihat ini jalan depan ini masih belum diaspal sebagus sekarang ya. Saya pengen membuat sebuah passive cooling terhadap pemakaian warna. Saya coba untuk menggunakan konsep monochromatic color palette. Gitu. Jadi saya menggunakan ambience warnanya gradasi dari dark menjadi light gray. Gitu. Untuk konsep monokromatiknya. Proportion di sini saya selain mencoba untuk mendiffuse bangunan itu terkesan satu lantai. Proportion terhadap tinggi bangunan saya kontrol juga. Jadi kita bisa melihat tetangga neighbor di sebelah dengan yang atap yang kita milikin itu jauh lebih rendah ke bawah. Nah itu yang saya coba kontrol terhadap ketinggian ceiling, ketinggian pintu segala macamnya. Karena kita juga selain itu juga ada modulasi terkait untuk menghindari pemotongan material berlebihan. Pemotong material kayak gimana tuh Pak? Maksudnya? Kayak misalnya contoh kan kita punya modulasi terhadap multiplex ya. Standarnya misalnya 122x244 gitu ya. Nah dari situ saya mencoba tidak terlalu ekstrim menggunakan dimensi yang jauh dari dimensi itu. Saya berusaha untuk menggunakan dimensi itu sebagai modulasi untuk perhitungan dimensinya. Jadi penggunaan material juga jadi efisien juga betul. Ya? Kayak misalnya kita menggunakan 1 meter semua, standar 1 meter semua. Iya. Kalau misalnya angka pintu 2,5 gitu ya. Jadi tidak 2,4, 2,3 gitu. Ya. Nah di sini pertama saya banyak memainkan craftsmanship terhadap besi. Jadi detail-detail, pendetailan terhadap talang, plat. Ini untuk atap, main structure atau main construction dari atapnya itu adalah pakai baja WF.
aslinya. Oke. Baja WF, terus kemudian kita ada permainan penambahan plat-plat sekelilingnya. Terus kemudian kita juga menghitung secara waste dari pemotongan itu kita manfaatkan dengan detail-detail untuk pemakaian lampu. Kemudian bagian depan ini semua memakai plat kurang lebih 5 mili ya, plat 5 mili. Terus finishingnya tentu kita berada di outdoor ya. Saya melakukan ada 2 finishing, pertama synchromate, terus kemudian terhadap pakai Nippon untuk corrosion paint-nya juga. Wah, gitu. Oke. Nih, jadi depan saya sengaja bikin warnanya paling sendiri di antara rumah tetangga ya, warna hitam. Iya, ya. Gitu. Jadi muncul banget ya jadi. Iya. Yang paling menarik itu adalah aksen fin-nya ini sih sebenarnya. Kalau misalnya saya dari depan tuh melihat ada sesuatu yang apa sih? Kok itu tinggi-tinggi gitu Tinggi-tinggi. ya. Tapi baru dia melewati ini di tengah, kok ada sesuatu bangunan yang dijepit. Bangunan satu lantai, atap pelana yang dijepit gitu. Wah. Nah itu menarik. Palingan bangunan satu lantai, belum tahu. Wah, jadi nggak sabar nih buat ngelihat nih. Kita boleh mungkin lihat kali di dalam ya? Boleh. Oke. Kita bisa melihat bahwa batas tanah kita mundurkan 3 meter sebagai mengikuti sebuah aturan yang ada di tempat ini ya, sepadan bangunan. Jadi ini adalah yang sebagai 3 meternya memulai si dinding ini, yang ini. Jadi ini sampai ke depan sampai itu ke adalah depan sepadan 3 meter. Terus kemudian ada ekstra, saya tambah 3 meter lagi. Nah itu buat ya mobil, total mobil. Wah, jadi untuk satu space 4,1 itu karena yang menurut studi kita plot untuk satu mobil itu biasanya 2,5 kali 5. Ini karena 4, satu motor bisa masuk, terus kemudian orang bisa nyaman juga untuk masuk ke dalam rumah. Wah, gila ya. 4 meter tuh sampai tembok sini ya? Iya, sampai tembok ini sih. Kalau di bagian sini ada apa nih, Pak? Kalau ini bagian tempat untuk tugu, untuk untuk semapring gitu buat ya. orang Bali ya? Untuk orang Bali, untuk praying. Kalau misalnya di sebelah tuh clear dia. Kebetulan memang ada semacam regulasi ya kalau di Bali ya. Gitu. Jadi memang yang unit ini dia terpotong sih kurang lebih sekitaran 80 ya, 860 lah ini kurang lebih. 70 sentian lah itu kepotong gitu sih. Tapi dengan yang sudah diisi dengan tenan ini mereka kayak no problem dan mereka memang cuma bawa satu mobil sih. Gitu. Nice. Oke, sekarang aku nggak sabar nih ngebahas dari entrance-nya itu. Ini kira-kira kita masuknya dari mana nih, Pak? Nah ini kita mungkin masuk dari yang pintu kayu ini ya. Di sini saya udah mulai menampilkan detail-detail mulai dari handle. Saya sudah mulai mainkan detail plat juga. Ini juga kayak di lampunya ini pakai plat besi tipis gitu ya, Pak? Iya, ini adalah yang tadi saya bilang, kita sudah mengukur kalau ada waste terhadap pemakaian plat-plat besi itu kita manfaatkan untuk detailing untuk kebutuhan di dalamnya interiornya sih, terutama untuk lampu juga. Terus kalau jendela di sini sebelah kiri ya, Pak? Ya, ini sebenarnya pivot, ada 4 jendela pivot. Di balik pivot ini ada daybed. Jadi kalau tidak memerlukan pakai AC, air conditioner, ini bisa dibuka. Jadi flowing angin. Terus di belakang pun juga ada pivot juga. Di tengahnya tuh nanti kita bisa lihat ada ada void ya untuk pengudaraan. Ini pakai material apa nih, Pak? Ini pakai kayu bengkirai. Nah, ini kemudian memang saya awalnya saya finishing, tapi saya tidak terlalu finishing terlalu mengkilat banget. Tapi lama-lama dia memang tergerus oleh waktu sama kondisi cuaca. Jadi emang naturalnya seperti ini sih kalau kayu di finishing ya. Tapi tetap jadi bagus sih, natural jadi. Iya, natural. Kebetulan juga unit ini banyak ada vegetasi ya, lumayan jadi ngeblend agak raw gitu feelingnya ya. Wah, jadi makin penasaran nih kita. Mungkin boleh lihat kali ya. Silakan, ayo masuk yuk. Silakan masuk. Wow. Nah, gila. Ini saya mau lihatin surprisingnya ya. Dari mulai masuk tadi kita melihat bahwa terlihat tampilannya tuh satu lantai ya. Setelah kita masuk, pertama kali yang saya pengen hadirkan adalah double volume ini. Ya, high ceiling, terus kemudian ya ada jendela. Ini adalah kamar pertama di lantai atas. Ya, terus kemudian ada jendela itu untuk facing, jadi interaksi. Secara visual ya. Interaksi antara ruangan di atas, kamar di atas sama yang di bawah.
Jadi pengen justru membuat permainan psikologi terhadap size terhadap ketinggian bangunannya, skalanya iya, gitu iya, ya. iya. Terus kemudian justru malah yang di living room saya bikin ini sekitar 2,5 meter ya tingginya. Jadi memang agak rendah karena saya butuh ada penyinaran di meja makan di dining ini tanpa harus pakai pendan gitu. Karena pendan, nah ini kebetulan ini tingginya berapa nih Pak? kalau ini sekitar sampai yang di ujung 3 meter. Oh yang ini 3 meter? Kalau jadi total sekitar 6. Oh. Jadi 6 meter semua. Gitu. Oke. Jadi saya mau coba untuk mencari figur angka yang tidak terlalu susah ya, 2,7 setengah apa segala macam. Saya berusaha untuk mengatur tadi modulasi itu gitu. Oke, saya mungkin bisa cerita ya di sini. Boleh. Ini ada apa nih Pak? Nah ini yang tadi saya bilang bahwa ini ada jendela pivot ya. Pivot ini di baliknya ada daybed. Jadi pada saat bisa menjadikan sebagai tambahan untuk sofa ini karena kita bicara compact living ya. Compact living saya berusaha banget untuk membuat size yang secukupnya yang diperlukan untuk short term itu ya. Terus kemudian dining. Nah, ini juga dining sebenarnya saya bikin 6 karena memang kalau kita hitungan kan ada 3 kamar ya. Jadi ya masing-masing dapat kursi gitu. Nah, ini adalah communal space-nya. Communal space-nya. Ya, di mana mereka berkumpul. Kemudian untuk yang private space kamar itu malah justru saya jarakkan. Oh, ya, gimana tuh Pak? Jarakan tuh, dari space ini sebagai transisi dari publik ya. Transisi, saya coba untuk memisahkan, memberikan jarak untuk kamar di belakang. Jadi kamar pertama ada di lantai ground itu ada di belakang, itu masternya mungkin ya, bisa katakan master. Nah, terus kemudian sebelum kita ke kamar master itu ada void. Nah, di sini ada vegetasi juga. Jadi memang pengen membuat efek cross ventilation, pencahayaan masuk juga gitu ya. Terus kemudian di bawah tangga saya manfaatkan untuk pantry atau kitchen ya. Jadi kitchennya pun tidak terlalu yang terlalu yang besar, sesuai kebutuhan. Di sini ada stove, basin, ada fridge. Untuk short term saya rasa setahun 2 tahun mereka udah cukup sih. Kalau buat pantry-nya sendiri ini tuh dia pakai material apa nih Pak? Ini saya mengupayakan menjadikan satu kesatuan struktural terhadap tangga. Oh, berarti di sama jadi pada saat pengerjaan struktur tangga ini, pembesiannya saya gabungkan. Dia menjadi satu dengan si pantry ini, si mejanya. Jadi ini adalah beton, ya, di mana beton ini saya mencoba untuk meminta kepada kontraktor untuk mengatur granul-granulnya, batu-batunya itu untuk lebih banyak di permukaan. Yang kemudian nanti di gerinda, terus kemudian di di slab lagi, terus kemudian di finishing. Jadi memang agak sedikit matte yang saya harapkan di sini gitu. Begitu juga dengan tangganya, bentukan tangga, pembesian tangganya dengan desain seperti ini. Terus pengen diekspos juga. Jadi saya sebutnya ini kejujuran material ya. Ya, kejujuran material, menggunakan material sesuai dengan apa yang dibentuk oleh struktural itu gitu. Terus dengan perpaduan dengan apa nih Pak buat railing ya, tangganya? Nah ini railing ini dari besi. Ya, permainan besi tekuk juga. Ini ada plat tekuk juga 0,5. Ya, terus kemudian saya ada 2 finishing, Synchromat sama Nippon Corrosion paint-nya. Terus saya juga untuk pemilihan warna saya berusaha banget untuk hati-hati ya untuk tentang monokrom color itu, jadi gradasi warna-warna dari dark gray, black, dark gray jadi light gray. Ya, ini ada pilihan salah satu di dalam palet itu gitu. Oke. Ya. Boleh diceritain nggak Pak? Mungkin sebelum kita ke master bedroom tadi itu bisa ceritain tentang void-nya nggak? Kayaknya void-nya menarik nih. Baik. Mungkin saya melihat arah ke sini ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, dari depan kita melihat bahwa kita memiliki plot itu 4 meter lebarnya ya. Terus ke belakang tuh 23 meter. Nah, itu saya setelah saya melakukan proses studi terhadap sketsa gitu ya, saya melihat akan ada terjadi dead end di tengah. Ada sesuatu area mati terhadap penyinaran dan pengawaan. Yang bisa saya lakukan adalah di antaranya yang dari sisi panjang itu. Oh, makanya ini sebagai oksigennya di dalam rumah sih. Oh, gitu. Jadi saya
sangat terbantu sekali karena facing kamar di atas ya punya jendela, melihat vegetasi, ada kesempatan memiliki pengudaraan, ventilasi yang baik gitu ya. Kalau bagian ini apa nih Pak? Ini di bagian sebelah kiri ini bagian Oh, ini adalah storage sih sebenarnya. Storage tuh. Nah, ini di sini saya rasa untuk laundry, jemur segala macam. Terus saya bikinkan semacam ini ya dari Conwood ya. Oh, ini Conwood? Iya, ini GRC, maksudnya GRC tapi dari produk dari Conwood. Terus kemudian dengan modulasi yang dimiliki plank yang dimiliki Conwood, saya coba bikin potong-potong. Saya bikin fin juga ya. Tapi posisinya saya rotasi, tidak menghadap ke sini, menghadapnya agak ke arah ke sana. Karena di situ ada bidang tembok, jendela kamar belakang nggak jauh, jadi berdiri di sana pun tidak terlalu direct gitu, melihat isi dalamnya gitu. Nah, terus kemudian saya mau cerita tentang pemakaian ini ya. Ini pivot, ya kalau bisa kita lihat di sini, ini pivot juga. Ini apa Pak? Finishing ini pakai Roman Granit 50-50 ya. Semua untuk yang lantai saya pakai satu jenis semua. Jadi tidak ada varian. Balik lagi saya lebih ingin menghadirkan sesuatu yang kayak orang tuh bukan melihat dari warna. Justru malah warna itu bukan di dalam sebuah desain itu bukan menjadikan sebuah komponen yang utama, tapi malah justru experience. Human scale terhadap space itu yang mereka akan merasakan. Sekarang mungkin kita bisa kita lihat sekilas yang di itu ya, di belakang ya. Oke. Tapi mungkin sebelum ke master, aku notice juga ada ini ya Pak. Kalau itu apa ya Pak yang di atas? Ini plat ya, ini buat ini ya, buat apa namanya untuk shelter terhadap ini tampias ya hujan ya. Jadi saya pakai plat 5 mili ya, pakai plat. Terus itu plat itu benar-benar yang seadanya dibuat detailnya. Oke, ini ada bridge. Jadi kita naik dari tangga itu. Kemudian bridge ini sebenarnya di atasnya saya pengen mengajak untuk yang tinggal. Ini agak sedikit idealis sih sebenarnya untuk tinggal itu untuk merasakan apa namanya alam gitu ya. Maka alam tuh maksudnya mereka lewat tanpa harus ada cover gitu. Jadi kalau misalnya hujan tuh mereka ada semacam experience, dia harus ada challenging untuk lari gitu ya. Jadi kena basah sedikit, tidak harus yang apa ya terpukul, ketakutan apa segala macam. Nikmatilah gitu ya. Menikmati. Nah, ya. Dari situ bridge ini saya bikin finishingnya juga sama pakai loose pebbles ya di atas ya. Nah, dari situ saya berpikir gimana kalau misalnya bikin sebuah gimmick ya atau dari drainase ya. Nah, ini drainase. Jadi hujan itu dia ke si platformnya si bridge itu. Terus kemudian karena pas saat musim hujan, ini si drainase kecil-kecil ini spout ini dia akan mengeluarkan air. Jadi kayak waterfall dong ya? Jadi kayak waterfall, lumayan menarik sih. Ada 3 kecil-kecil gitu. Nah, dari living room, dari dining ke kamar, begitu juga experience-nya. Kan kita bisa lihat ya kalau di Bali itu banyak kan resort itu kan ya nature. Dia pakai payung ya udah. Kenapa enggak gitu ya. Ya itu ini yang saya coba untuk hadirkan. Oke, mungkin saya masuk ke ruang utamanya. Ruang utama. Ini ruang size. Oke, ini ruang utamanya. Kalau pintu ini pakai ini aja sih, pakai bengkirai, plywood bengkirai. Terus warna finishingnya saya mungkin langsung paint aja ya, tidak duku sih, ini paint untuk wood paint juga sih. Warnanya agak hitam, kenapa warna hitam? Saya pengen lebih mengaksenkan yang tadi dari holo-holo untuk yang pivot itu. Jadi kamar-kamar memang saya seragamkan warnanya lebih hitam gitu. Oke, ini master bedroomnya. Iya, ini kamar master. Untuk size-nya, saya berusaha banget untuk mengukur kurang lebih ini sekitaran 3 kali 4,5 ya. Terus di sini juga ada bathroom-nya. Bathroom-nya ya standar itu ya, karena ya saya juga tidak menghadirkan bisa memberikan lebih gitu ya terhadap fitur-fitur di kamar mandi, shower, closet, wash basin, udah cukup gitu. Nah, ini yang menarik sih. Jadi ini yang saya bilang tadi setback ya. Ini ruang ini ruang belakang. Saya beri jarak 1 meter. Jadi ini adalah dinding pembatas lahan. Terus kenapa saya warnain agak light gray? Ini sebenarnya light gray karena kombinasi aslinya ini ada semen ya. Tembok sebelumnya light gray, terus lebih cenderung agak putih sih jadinya.
itu untuk memberikan reflection dari atas, dari skylight dari atas ya. Ini reflection dari atas ini. Jadi lumayan menarik kalau misalnya kita melihat yang ini kan ada balkon ya, balkon kecil ini. Kita bisa melihat shadingnya itu masih ada kesempatan masuk ke dalam koridor itu. Benar. Ya kita tahu tentang karakter warna ya. Putih lumayan bisa memantulkan. Benar. Nah, kalau ini tujuannya adalah itu. Kalau dibikinkan agak gelap banget, saya lebih dari warna dark gray, saya takutnya nyamuk juga sih. Karena warna hitam juga banyak yang senang nyamuk ya. Terus sangat warna hitam juga khawatirnya adalah menyerap panas juga. Panas, betul. Makanya saya biarkan nanti refleks dari warna light gray ini, dia merefleks sinar matanya merefleks ke ruang-ruangan. Gila detail banget sih. Iya. Oke. Tadi untuk kayak ceilingnya Pak, ini aku notice-nya beda nih. Yang di bagian bed area itu lebih tinggi, tapi bagian yang walk-in closet-nya itu lebih rendah. Ya, jadi ini concern-nya sebenarnya ada sedikit kita mengatasi terhadap ada pemipaan di sini. Ya, pemipaan. Terus yang kedua, sebaiknya sih karena saya referensinya adalah si wardrobe. Wardrobe pada umumnya varian ya tingginya, sampai ada yang tinggi banget segala macam. Lemari ini tidak bisa lebih dari tinggi dari 2,5 meter. Nah, karena di sini ada banyak jalur pemipaan. Nah, dari situ saya mengkonsonkan gimana caranya si lemari ini penerangannya juga tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya terlalu tinggi, mungkin lemari wardrobe itu tidak akan terlalu banyak membantu terhadap penyinaran juga. Tapi concern yang paling pertama itu adalah si pemipaan banyakan. Jadi ini agak beda juga. Nah ini master bathroom ya. Ya jadi simple aja ya. Flooringnya sama ya? Sama semua. Saya jadi tidak ada bermain yang tidak kecuali yang di bagian shower ya. Saya tuh ada sedikit di bleaching semacam wax gitu ya untuk floor agar dia surface-nya lebih keras. Biar nggak licin ya? Biar nggak licin. Karena saya mau mencari jenis yang sama tapi surface yang berbeda. Ada yang polish sama unpolish atau matte gitu ya. Agak susah sih. Oke teman-teman, sekarang kita mungkin bisa lihat ke atasnya ya? Kita ke atas. Oke, yuk. Oke, sekarang kita naik. Nah, ini pengen bikin sequence yang sedikit agak redup ya suasana di tangga ini ya. Cuman memang di belakang sudah ada cukup cahaya, natural cahaya. Jadi pasang. Terus ini ada lampu juga, finishing saya tekstur aja. Semua pakai paint Nippon Paint punya ya. Jadi ini dengan lampu buatan ini saya rasa udah cukup sih malam-malam ya. Tidak terlalu gelap juga. Oke, ini kamar pertama yang mezanin yang saya yang tadi ada bisa ngeliat ke bawah itu ya. Kalau misalnya kita lihat di living room, ini yang jendela yang tadi. Alah. Ya. Ini dipasang apa nih, Pak? Ini untuk pengaman sih. Kan pengaman aja, takutnya ada anak-anak kecil gitu. Jadi saya bikin sekitaran 1 meter sih ini. Untuk protection railing ya. Di sini bisa. Ini bisa dibuka ya. Ya. Buat udara juga bisa. Ya, jadi ke pengudarannya kita coba kita putarkan sebanyak mungkin sih. Dan as dia much ada as possible. Ini bukan sebelah sini juga ya, Pak? Nah, ini juga yang mengarah ke void tadi. Ya, jadi ini jendela saya rasa dengan besaran seperti dimensi saya bikin sekitaran 1,8 ini saya rasa udah cukup ya. Tidak terlalu terang banget karena saya ngerasa kalau misalnya rumah itu dibikin full kaca, saya nggak tahu ya efek dari panas dari penyerapan kaca, pantulan rumah kaca atau apapun jadinya bahasanya gitu. Saya jadi untuk sebuah rumah idealnya nggak perlu harus gede-gede banget gitu. Itu satu. Ketinggian pun juga saya kontrol. Dan sini ada cove untuk curtainnya. Tipis banget ya? Ya. Jadi saya pakai gypsum aja sih, cuman ya selembar gitu. Terus detailnya ya mungkin di atas saya udah ada ininya, bracketnya. Terus ini tingginya 3 meter. Ini ujung yang pertemuan tekukan itu 2,5 meter. Dari bawah 2,5, 3 meter gitu ya. Ini atasnya atap yang yang utama tadi, yang rendah tadi gitu. Jadi memang ketinggiannya memang segini sih. Kalau kita lihat dengan rumah bangunan tetangga kan lebih tinggi jauh ya. Nah, ini proportion yang kebentuk di dalamnya.
gitu, seperti ini suasananya. Nah, terus kemudian ini lampu ini ada plat yang kita manfaatkan dari waste pemakaian besi-besi plat dari tekukan roof apa segala macam. Itu ini saya manfaatin lagi sih. Jadi buat bikin jadi lampunya aja ya? Jadi untuk base lampunya seperti pendan tapi ya simple aja ya. Terus warnanya juga saya samakan, semua saya konsistensikan sebisa mungkin gitu. Kalau dimensi ruangan ini berapa nih Pak? Ini kalau nggak salah sekitaran 4x3. Semua rata-rata sih 4x3 ya. 3 ya? Nah. Oh ini kan keempatnya kan sama itunya ya? Hallnya. Ini. Enggak, sama ini aja udah 4 nih. Ini sampai ini 3, ini yang keempat. Sorry, kebalikan. Oh, 4. Ini lebih manjang, 4x3 nih. Oh, oke. Iya. 4x3 gitu. Wow, oke. Iya, ini kamar saya sebutnya mezzanine room ya. Jadi di samping persis tangga gitu. Dan ini ada pintu ke. Nah, ini pintu ke luar. Nah, Bridge-nya. ini saya bilang bridge Jembatan. tadi. Nah, di sini saya mungkin mencoba untuk mengajak meng-create sebuah experience untuk menikmati alam nature-nya, void-nya ya. Kalau kehujanan menikmati. Benar. Terus kita bisa megang daun yang padahal ini pohon dari bawah segala macam. Ini saya biarkan dia, sebenarnya bawahnya ini beton, terus kemudian saya kasih semacam dry cell kecil di bawahnya, baru di atasnya itu ada koral ya. Nah, koralnya nanti dia ada semacam kayak pembuangan tadi saya bikin drainase kecil, spout itu jadi kayak air mancur itu. Terus railing juga saya coba ada permainan dari plat-plat tadi, dengan desainnya saya coba mainin. Platnya itu saya taruh di belakang. Ini pembesian dari strukturnya. Jadi saya coba manfaatkan. Nah, ini juga ada plat ya. Plat tujuannya untuk tampias. Ini plat lebih panjang dari yang di bawah. Karena kalau misalnya sejajar ya itu dia akan splash balik gitu ya. Balik ya. Makanya dia agak lebih overhangnya lebih panjang ini. Kurang lebih berapa tuh Pak? Ini kurang lebih saya bikin sekitar 60-an. Kalau bawah nih 40. Ya, 60 cm, ini 60 cm. Nah, ini juga atap yang utama di depan itu saya bikin agak sedikit ceper ya, sedikit pendek gitu. Karena ini ya? Saya terinspirasi dengan rumah tradisional ya, banyak kan mereka list plangnya atapnya itu agak pendek-pendek. Benar. Jadi tuh kayak pengen orang tuh pengen merasakan space-nya gitu ya, merasakan ruangannya itu benar-benar tidak terlalu berlebihan. Nah, ini mungkin ada sebuah detail pengalaman ya dengan desain-desain project sebelumnya bahwa dinding bertemu atap langsung itu suatu masalah yang sangat susah diatasi untuk kedepannya orang tinggal ya. Itu adalah ini problem utama bocor sih sebenarnya. Iya sih, aku notice biasanya kalau misalnya rooftop orang-orang ya nempel aja kan. Iya, nempel dinding langsung ke atap, material ketemu kan gitu ya. Nah, kalau saya coba untuk mendetach, bukan di-attach. Detach-nya itu adalah dengan membuat sebuah plat tekukan ya untuk drainase. Jadi kayak semacam slider gitu ya. Nah, itu juga jadi dinding yang fin yang tadi kita lihat di depan itu basicnya dari batako sebagai struktural. Nah, terus kemudian saya langsung sudah memikirkan meminta ke kontraktor untuk pemasangan langsung sebelum ini selesai semua. Jadi itu ada beberapa metode kerja tahapan awal yang harus sudah dipasang duluan gitu loh. Detail banget ya. Gitu. Yang menarik sih itu kepuasan ya. Iya. Terus kalau aku notice ada bagian segitiga ini apa nih Pak? Oke, kalau misalnya kita lihat yang ini juga ada segitiganya. Oh iya, di sini ada segitiga ya. Kalau ini kan bangunan 2022 ya, 2022 sudah selesai, terus kemudian sekarang berarti 2025 udah hampir 3 tahun ya. Bisa ngeliat nggak di sini ada drips? Nggak ya? Nggak ada. Kalau hujan, nah ini sebenarnya segitiga itu saya bikin tuh untuk breaker dari air. Jadi air hujan itu tidak langsung dia ngedrips ya, langsung di pinggir itu biasanya membekas sih. Iya. Jadi saya bikinkan jarak biar dia tidak menempel dengan tembok. Jadi jatuhnya tuh agak keluar ya, agak menjauh lah sini gitu.
Ya biar jadi nggak ada garisnya. Itu kalau saya sebutnya namanya flashing ya. Oh, flashing ya, Nah, benar-benar. Ya. Itu sih. Oh, gila, menarik banget. Oke. Kalau ini hallnya disambut sama Ini void hall juga di situ tuh. Tangga tadi itu 90 cm, saya connect semua. Terus endingnya itu adalah yang void tadi yang di belakang ya. Jadi bisa kita lihat itu ada reflection dari warna yang light terang, Warna light gray, putihnya, iya, light grey-nya. light gray itu terus ke dalam ruangan ini. Ini adalah kamar terakhir. Wow. Ya, size-nya sama. Size-nya sama ya? Size-nya sama 3x4. Gitu. Gila, comfortable banget sih. Ya, ini Tapi ceilingnya beda ya? Ceilingnya flat aja sih. Flat. Ini sebenarnya ada gypsum, terus di atasnya itu 40 cm baru ada roofnya. Nah, di atas ini semua maintenance equipment untuk utility-nya. Oh iya. Ya, atau tangki air, Tangki ground air. tank, kemudian Benar-benar. water heater dan sebagainya. Centralized di atas semua. Oh, oke. Gitu. Dan ini Yang terakhir, ini share bathroom-nya. oh ini shared bathroom-nya. Ya, ini share bathroom. Material juga semua sama. Saya repeat ke dinding juga. Terus bukaannya juga ini beda sama yang bawah nih. Ya, ini pakai aluminium ya, karena di luar dia langsung berhadapan dengan hujan, cahaya matahari gitu ya. Jadi biar lebih tough lah, biar lebih kuat sih. Iya. Cukup sih ya, kayaknya dengan size kamar mandi segini, dengan jendela bukaannya dengan sebesar ini, saya rasa sih udah cukup. Oke, mungkin aku penasaran dari durasi desain sampai konstruksinya, kita mungkin bisa ngobrol di bawah kali ya? Boleh, ayo. Oke, Yes. yuk. Nah Pak, aku pengen nanya nih dari durasi desain sampai durasi konstruksi berapa lama nih? Oke, untuk durasi desain itu di tahun 2020 kurang lebih 4 bulan ya waktu itu ya. Dari bulan Maret sampai Juni, kalau nggak salah Maret, Juni, Juli lah gitu ya. Terus kemudian di situ ada semacam gap sih, karena terkait dengan pendanaan mungkin dan persiapan dengan pemilihan kontraktor ya. Nah, kita mulainya konstruksi itu kalau nggak salah di awal-awal di 2021 lah. Total pengerjaan ini 14 bulan. Agak lewat ya, ekspektasi 10 bulan. Karena 4 bulan itu ada beberapa sih dari sayanya sih ya, sebenarnya ada tuntutan terhadap metode pekerjaan. Jadi misalnya yang mana duluan harus dikerjakan, itu terlewatkan, akhirnya saya minta untuk diulangi lagi kayak gitu. Oh iya. Berarti tantangannya apa tuh Pak? Jadi selama proses ada nggak sih kayak drama atau tantangan? Oh iya pasti ya. Pertama lebih ke penyediaan material, kedatangan material. Karena kan beberapa material kita ada supply by owner juga gitu ya. Jadi ada gap-gap yang istilahnya kita miss di pemesanan di awal, orderingnya agak mundur gitu ya. Itu yang kayak kita agak lama, kayak misalnya untuk furniture kita delay. Dari sayanya sih, saya jujur aja saya delay itu karena waktu itu saya pengen PRA kontraktor untuk pengerjaan services setelah selesai itu dilakukan defect-defect yang di pekerjaannya yang benar-benar menyelesaikan semuanya defect listnya itu sih baru dia baru masuk. Jadi sempet gap itu kosong sebelum di bangunan ini dipakai berfungsi, itu sempat ada gap 1 bulan kurang lah ini kosong gitu. Oke, kalau misalnya soal budget kita kira-kira bisa di-spill nggak nih Pak? Oke. Untuk bangunan aja ya, structure and finishing ini di 750 juta. Wow.
Wow. Ya exclude ya untuk yang fix and loose furniture sih enggak. Oh, oke. Excluded, Oke. ya. Tapi lumayan ya gila. Di tahun 2021 itu sih. Keren. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat karya-karya Bapak lagi yang lain ini misalnya atau mungkin pengen tanya lebih lagi, kira-kira bisa di mana nih Pak? Oke, untuk yang melihat koleksi atau nggak hasil karya Somya residensial, itu di Instagram ya, di Somya Design Studio. Somya Design Studio. Ya. Oke, terus kemudian kalau yang non residensial di website sih somyadesign.com. Oke. Langsung saja teman-teman kalau mau langsung nanya-nanya. Dan mungkin itu aja Pak. Thank you banget Hasurnya. Jadi thank you banget arsitek. Yes. Sukses selalu. Jangan lupa teman-teman buat komen juga, like, share, dan juga subscribe supaya tidak tertinggal episode berikutnya. Bye-bye. Thank you, bye.